Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, para pemirsa di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka tausiah Ramadan menjelang berbuka puasa. Semoga para pemirsa dan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa di rumah, Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah pendidikan. Ramadan adalah mendidik kita semuanya untuk membina mental kita agar menjadi muslim yang bermental baik, agar menjadi muslim yang bermental baja, sehingga umat Islam mentalnya menjadi mental yang baik. Pada kesempatan tausiah kali ini, marilah kita bersama-sama mengenal dan nantinya kita hindari apa itu penyakit-penyakit hati. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya al-qalbu." Ingat, di dalam badan seseorang itu ada segumpal daging. Jikalau ia baik, maka baiklah seluruh anggota badannya, dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh badannya. Apa itu segumpal daging itu? Ingatlah, itulah yang disebut dengan al-qalbu atau hati. Sentral dari perbuatan manusia, keinginan manusia, dan sebagainya berawal dan bermunculan dari hati ini. Oleh karena itu, marilah kita kenali apa penyakit-penyakit yang menggerogoti hati kita, supaya kita tidak terserang dan terkena penyakit hati tersebut. Yang pertama, ada penyakit hati yang dinamakan dengan hasud atau iri atau dengki. Penyakit ini bisa menggerogoti kita, menggerogoti hati kita, sehingga kita menjadi rusak. Diingatkan oleh Rasulullah SAW, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-naru al-hataba." Awas, hati-hati terhadap iri dengki, terhadap hasud, karena iri dengki tersebut, karena hasud tersebut bisa memakan, menghapus, menghilangkan kebaikan-kebaikan, seperti halnya api membakar kayu bakar. Kebaikan yang telah dibangun, kebaikan yang telah diperbuat, hilang karena rasa dengki, rasa iri. Ada iri, ada dengki yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. La hasada illa fisnain. Tidak boleh dengki, tidak ada hasud kecuali dalam dua hal.
Rajulun a'tahu Allahu ilman fa'allamahu ana al-lail wa ana an-nahar. Yang pertama, kita boleh iri, boleh hasud terhadap orang yang Allah berikan ilmu, lalu ia mengajarkannya siang dan malam. Yang kedua, wa rajulun a'tahu Allahu malan fa'anfaqahu ana al-laili wa ana an-nahar. Kita boleh iri terhadap orang yang Allah berikan harta, Allah berikan materi, lalu ia infakkan, lalu ia mau bersedekah siang hari dan malam hari. Para pemirsa, hanya dua itu yang dibolehkan kita iri. Kita ingin menjadi, kita ingin seperti ia, seperti orang yang Allah berikan ilmu lalu ia mengajarkan siang dan malam. Allah berikan seseorang harta materi, tapi orang tersebut mau bersedekah, mau berinfak siang dan malam hari. Dua orang itulah yang boleh kita iri. Kepada dua orang tersebut kita boleh hasud, boleh kepingin menjadi seperti dua orang tersebut. Selain itu dilarang oleh agama. Selain itu hasud yang membelenggu kita, hasud itu adalah penyakit hati. Iri tersebut adalah menggerogoti fisik kita, dan itulah penyakit hati yang harus kita berangus, yang harus kita hindari. Penyakit hati yang kedua adalah takabur, sombong. Sombong ini yang menjadikan badan kita hancur pula, fisik kita hancur pula. Dan sombong adalah termasuk sifatnya iblis. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka ketika kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kalian, hormatlah kalian semuanya kepada Nabi Adam. Fasajadu, para malaikat itu pada bersujud, pada hormat semuanya. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan dan dia merasa sombong, merasa besar. Wa kana minal kafirin, dan iblis adalah tergolong kelompok-kelompok orang yang ingkar, orang yang kafir. Para pemirsa, hindarilah, jangan dekat-dekat dengan sifat takabur, sifat sombong. Dalam sebuah hadis Nabi, baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda, man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang rendah hati, tawadhu', maka Allah akan angkat orang tersebut. Dan barang siapa yang takabur, barang siapa yang sombong, maka Allah akan asorkan, maka Allah akan rendahkan serendah-rendahnya. Dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi sifat-sifat takabur, sifat-sifat sombong. Para pemirsa, mari bersama-sama kita hindari. Jangan kita lekatkan, jangan kita miliki sifat takabur, sifat sombong ini. Karena ada kemiripan, kesombongan ini adalah dengan sifat-sifat iblis. Penyakit hati yang ketiga adalah ujub, bangga terhadap perolehan kesuksesan dirinya,
Rasulullah SAW mengingatkan kita akan 3 kerusakan. Salasun muhlikatin, hawan muttaba'un, wasuhun muta'un, wa ijabul mar'i binafsihi. Ada 3 yang menghancurkan, ada 3 hal yang merusak, membinasakan kita semuanya. Yang pertama adalah ketika orang mengikuti hawa nafsunya. Yang kedua adalah ketika orang mentaati kebakhilan, mentaati kekikiran, sifat pelit, sifat bakhil diikuti. Yang ketiga adalah i'jabul mar'i binafsihi, yaitu orang yang bangga, ujub, membanggakan dirinya sendiri. Ini kalau bukan karena saya, maka tidak akan terjadi. Ini kalau bukan bantuan saya, maka tidak akan sukses, dan sebagainya. Sifat-sifat dan sikap-sikap seperti itu mari kita hindari bersama-sama, karena itu adalah penyakit hati. Penyakit hati yang keempat adalah su'uzon, berburuk sangka, negative thinking terhadap orang lain. Ini harus kita hindari. Sifat yang baik sebagai seorang muslim adalah husnuzon, berprasangka baik. Iyakum wadzan fa inna dzanna akdzabu al hadis. Awas, hati-hati terhadap su'uzon, karena su'uzon adalah sifat-sifat yang paling bohong. Oleh karena itu hindarilah sifat su'uzon, penyakit hati ini. Yang terakhir, penyakit hati yang banyak juga menghinggapi bagi kita semuanya sebagian saudara-saudara muslim, yang harus kita hindari juga adalah riya, yaitu pamer. Akhwafu ma khafa alaikum asyirkal asghar wa masyirkal asghar ya Rasulullah, qala arya. Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah perbuatan syirik khafi, syirik kecil. Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Qala arya, yaitu pamer. Pamer termasuk dikategorikan adalah ciri orang-orang munafik. Salah satu ciri orang-orang munafik. Maka tentunya mari kita hindari semuanya. Mari kita hindari sifat hasud, penyakit hati, iri dengki, takabur, sombong, su'uzon, ujub, membanggakan dirinya sendiri, serta sifat riya, suka pamer. Inilah penyakit-penyakit yang harus kita hindari. Dan untuk mengobati, untuk menghindari penyakit-penyakit hati tersebut, marilah kita obati dengan membaca Al-Quran dan bertadabbur makna-maknanya, arti-artinya. Lalu kita kerjakan qiyamul lail, sholat malam. Lalu bertemu, berjumpa, bergaul, bersinergi, silaturahmi kepada kiai, kepada orang ulama, kepada orang-orang yang soleh, dan juga berpuasa. Ini semua bisa menghindari kita, bisa menjauhkan kita dari sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati yang sangat menggerogoti fisik kita dan menghancurkan kita semuanya. Para pemirsa, itulah tausiah Ramadan yang sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan suci ini. Tentunya mari kita waspada, mari kita hati-hati terhadap penyakit-penyakit hati itu. Ketika bulan selesai, Ramadan kita tinggalkan, penyakit-penyakit itu pun harus kita tinggalkan. Penyakit-penyakit hati itu pun harus kita jauhi agar kita tidak rusak, agar hati kita dan fisik kita tetap baik. Terima kasih para pemirsa di rumah. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.